Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menyajikan paper kami yang berjudul Moral Ethic versus Tech Ethic, The Case of Transfer Pricing Among Multinational Corporation, yang diampu oleh Ibu Dr. Elvira Lutan MSI AKT dan Bapak Dr. Rahmat Febrianto MSI AKT. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Rifla Devri Andara, yang kedua Aulia Sri Anggraini, dan yang ketiga Deni Putri Gizelia. Di dalam paper kami ini, kami membahas 5 poin penting yang mencakup: pertama, latar belakang penulisan paper; yang kedua, tujuan penulisan paper; yang ketiga, metode penulisan paper; keempat, kesimpulan; dan yang terakhir, perluasan paper. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang latar belakang penulisan paper. Dapat kita lihat, dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi peningkatan kesadaran yang berkaitan dengan etika dalam bisnis. Lebih khususnya lagi, pada kecurangan, keserakahan, dan kemunafikan yang baik dipalsukan telah menciptakan beberapa kekhawatiran tentang keadaan umum etika pribadi. Contohnya saja pada Olive North, Ivan Boesky, dan Jimmy Swartgard. Praktisi pajak mungkin hanya memiliki sedikit perhatian langsung untuk masalah kesalahan dan ketidakpastian etis. Kepatuhan terhadap kode etik nampaknya menghindari konflik etis yang biasanya ditemukan di lingkungan bisnis. Tujuan praktisi ini adalah untuk meminimalisasi pajak untuk klien. Tujuan ini memiliki berkah dari pengadilan dan penulisan hukum pajak. Pernyataan AICPA tentang tanggung jawab dan praktik pajak menetapkan standar yang harus diikuti oleh CPI dalam merekomendasikan posisi retensi pajak. Contohnya saja pada pernyataan nomor 1.02a mencerminkan bahwa seorang CPA harus memiliki itikat baik jika posisi yang diambil memiliki kemungkinan yang realistis untuk dipertahankan secara administratif atau judicial berdasarkan kelebihannya. Oleh karena itu, praktisi pajak dapat mengambil posisi yang memanfaatkan maksud hukum. Jika ada beberapa dukungan yang masuk akal, dapat dikumpulkan dari otoritas pajak utama, dan masih berada dalam hukum yang diberikan oleh pedoman perilaku. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyaji selanjutnya. Terima kasih kepada penyaji sebelumnya. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang tujuan penulisan paper. Di mana di paper Moral Ethics versus Tax Ethics, The Case of Transfer Pricing Among Multinational Corporation, kami menemukan 3 tujuan penulisan paper. Di mana yang pertama, untuk mengetahui skema minimalisasi pajak penetapan harga transfer selaras dengan perilaku etis yang harus ditampilkan oleh eksekutif perusahaan teratas. Yang kedua, untuk mengetahui apakah skema minimalisasi pajak termasuk dalam pedoman perilaku profesional praktisi pajak. Dan yang ketiga, untuk mengetahui apakah peraturan pajak yang membimbing harga transfer internasional mencerminkan kesejahteraan. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang metode penulisan paper. Metode penulisan paper yang digunakan dalam penulisan paper ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dan penulis menggunakan studi literatur, di mana studi literatur adalah mencari referensi yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih kepada penyaji sebelumnya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi ini. Selanjutnya tentang kesimpulan, di mana kesimpulannya yaitu rekonsiliasi etika pajak dan etika moral merupakan suatu tugas yang sulit. Namun jika ada harapan bagi masyarakat secara keseluruhan untuk mencapai kesejahteraan, maka beberapa upaya harus diarahkan untuk mendorong tindakan yang melayani kebaikan yang lebih besar. Dengan menerima kebutuhan akan kode etik profesional, batu sandungan utama berikutnya adalah suatu fondasi kode semacam itu.
Pilihan yang mungkin adalah menggunakan teori hukum dan filsafat moral. Secara khusus, teori keadilan yang dipresentasikan oleh John Rawls mungkin menawarkan titik awal untuk penyusunan kode etik dan etika profesional. Rawls menyamakan keadilan dengan cita rasa dan mengusulkan gagasan kontrak sosial untuk menjamin cita rasa. Selanjutnya itu kode etik perlu disajikan sedemikian rupa sehingga akan menyebabkan perusahaan atau manajemen menyadari bagaimana tindakan atau transaksi tunggal mereka memiliki efek multidimensional terhadap masyarakat. Dalam kasus Peterson Company, keputusan penetapan harga transfer memiliki banyak konsekuensi. Beberapa di antaranya termasuknya yaitu hilangnya pendapatan oleh otoritas pajak Amerika Serikat dan Prancis, dan juga sistem kompetensi diubah tanpa dukungan terdokumentasi. Manajer divisi tidak dapat memastikan apa yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat kompensasi tertentu. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang saran dan perluasan paper, di mana untuk pengembangan penelitian selanjutnya, peneliti berikutnya dapat menggunakan itu dengan melakukan survei dan wawancara dan tidak hanya menggunakan data dengan studi literatur. Dan perluasan paper di sini yaitu manajer tidak bisa lagi memiliki pemahaman definitif tentang tingkat kontrol mereka terhadap pengambilan keputusan. Oleh karena itu, implikasinya yaitu perilaku pada berbagai manajer divisi harus dipertimbangkan. Masalah manusia harus menjadi suatu komponen kode etik perilaku, yaitu dengan tujuan yang layak adalah bagaimana merancang kode perilaku dan etika profesional yang akan mendorong perilaku yang sementara untuk kepentingan pribadi dipandang dapat diterima dan masuk akal bagi pengamat independen. Baiklah, itulah hasil pemaparan dari paper kami. Jika ada salah dan kekurangan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.